Halo teman-teman, jumpa dengan saya Erika, psikolog pendidikan dari IUD Plus. Selamat datang di segmen kedua, Overcoming Insecurities, Dealing with My Body. Di segmen kali ini kita akan membahas salah satu penyebab munculnya perasaan insecure yang bersumber dari bagaimana persepsi kita akan tubuh kita. Coba sekarang teman-teman lihat ke cermin. Kira-kira mana sih bagian tubuh yang paling teman-teman suka? Adakah bagian tubuh yang ingin teman-teman ubah karena teman-teman merasa tidak suka atau merasa tidak puas dengan bagian tubuh tersebut? Di sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang faktor pikiran yang pengaruh ke bagaimana kita menilai diri kita. Di sesi kali ini kita akan membicarakan aspek lain, yaitu tentang fisik atau istilahnya adalah body image. Body image adalah penilaian apa yang kita rasakan atau apa yang seseorang rasakan terkait dengan tubuhnya, bisa secara keseluruhan maupun terhadap beberapa bagian dari tubuhnya saja. Ada sebuah studi yang menemukan bahwa 63% partisipan perempuannya menjadikan berat badan sebagai penilaian utama untuk dirinya. Jadinya apakah saya orang yang pribadi yang berharga, pribadi yang bernilai, layak sukses, baik dan lain-lain? 63% orang, lebih dari 50% ini berarti ya, menilainya hanya dari berat badan. Bukan keluarga, bukan sekolah, bukan juga karir atau pekerjaan. Nah teman-teman, ada juga studi lain yang mengatakan bahwa 86% wanita merasa tidak puas dengan penampilan tubuhnya dan mau menurunkan berat badan. Lagi-lagi ngomongin soal berat badan ya. Nah, bagaimana dengan kamu teman-teman semua? Sudahkah teman-teman merasa puas dengan penampilan tubuh teman-teman saat ini? Dengan berat badan teman-teman saat ini? Apakah teman-teman merasa berat badan atau penampilan fisik mempengaruhi bagaimana kamu menilai diri kamu? Apakah kamu merasa aman dengan diri kamu atau merasa puas dengan hidup kamu? Nah, teman-teman pernah nggak mendengar kalau ganteng atau cantik itu relatif? Pasti pernah ya, dan ini benar sekali. Relatif tentu saja dari sisi selera orang yang melihat. Relatif juga tergantung pada zamannya, pada apa yang sedang tren pada saat itu. Misalnya, zaman dulu, wanita yang dinilai cantik itu misalnya seperti Marilyn Monroe. Kalau sekarang, mungkin Marilyn Monroe dianggap overweight. Berat badannya bukan berat badan yang ideal. Ya, di tahun sekarang mungkin anggapan cantik itu sudah bergeser. Trennya adalah punya kulit glowing seperti artis Korea, atau yang laki-laki, wah badannya kotak-kotak seperti itu. Jadi kita lihat ya, bahwa tidak ada standar baku nih untuk ukuran keelokan tubuh. Tergantung selera, tergantung juga sama tren apa yang sedang berkembang di zaman tersebut. Teman-teman, secara subjektif memang tidak ada standar mutlak untuk keelokan tubuh, tapi ada satu ukuran yang pasti untuk tubuh fisik, yaitu kesehatan. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, lalu melakukan diet atau rangkaian operasi, treatment untuk memperbaiki fisiknya, untuk membuat tampilannya terlihat lebih baik. Nah, hal ini sebenarnya sah-sah saja dilakukan selama masih dalam tahap kewajaran. Sudah tidak wajar adalah jika sudah menjadi obsesi atau bahkan mengganggu kesehatan. Teman-teman sering dengar ya, orang yang diet berlebih lalu sakit. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara mental. Atau orang-orang yang melakukan terapi berlebih sehingga yang tadinya tidak kenapa-napa malah menimbulkan masalah. Nah, jadi meskipun keindahan fisik itu relatif, kesehatanlah yang perlu untuk dijaga. Cantik itu relatif, tidak menjadi alasan untuk tidak olahraga, tidak menjaga pola makan, dan tidak istirahat dengan cukup seperti itu. Karena kita berpandangan bahwa yang namanya cantik atau ganteng itu kan relatif gitu kan. Jadi ya kita makannya suka-suka gitu ya, kita tidak menerapkan pola makan sehat seperti itu. Itu menjadi alasan kita juga untuk nggak perlu olahraga deh gitu ya, untuk skip aktivitas fisik gitu ya, dan juga pola tidurnya tidak teratur. Nah, tidak bisa menjadi alasan ya, karena tadi meskipun secara penampilan fisik tidak ada penilaian mutlaknya, tapi yang satu
standar mutlak yang perlu kita jaga adalah kesehatan, teman-teman semua. Nah, teman-teman, setelah tadi kita memahami poin-poin di atas, pertanyaannya adalah kenapa ya masih ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya? Nah, ini dia poinnya. Penting untuk kita menemukan sebenarnya emosi apa sih? Emosi sesungguhnya di balik penilaian buruk akan tubuh kita. Ya, ketika kita tidak bisa memahami atau kita belum paham apa sih sebenarnya emosi yang kita rasakan ya, apa penyebabnya, karena kan yang namanya emosi itu tidak terlihat ya teman-teman semua ya, tidak kasat mata. Lantas kita kerap menyalahkan tubuh kita atas apa yang kita rasakan. Kita bisa lihat di gambar ini teman-teman. Jadi bagaimana persepsi kita akan tubuh kita merasa tidak nyaman, kita merasa diri kita jelek, kita merasa diri kita gemuk, seperti itu ya. Itu hanyalah seperti puncak dari gunung es saja. Dimana banyak yang tidak kelihatan nih, emosi-emosi tidak nyaman tadi yang tidak disadari, yang sebenarnya menjadi penyebab sesungguhnya dari masalah yang kita rasakan. Ya, mungkin ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada belief yang salah, seperti itu ya. Selama ini mungkin kita hidup dengan belief bahwa kalau misalnya orang yang kurus gitu ya, orang yang putih, orang yang cantik, orang yang kulitnya glowing dan lain-lain, pasti mereka lebih pintar, lebih baik, lebih layak sukses dibandingkan yang tidak. Nah, itu adalah sebuah belief yang salah, yang jangan-jangan menjadi sumber nih dari persepsi kita akan fisik kita. Ya, lalu bisa jadi ada konsep diri negatif ya, mungkin selama ini kita belum yakin, belum percaya bahwa diri kita adalah pribadi yang baik, pribadi yang layak sukses, pribadi yang berharga, pribadi yang dicintai, sehingga munculnya adalah kita menilai fisik kita yang buruk, fisik kita yang salah. Padahal sebenarnya konsep diri atau jangan-jangan belief atau emosi-emosi ini yang perlu kita selesaikan, teman-teman. Baik teman-teman, yuk sekarang kita praktek ya untuk menemukan apa sih emosi yang ada di balik penilaian buruk akan tubuh kita semua. Ya, kalau teman-teman mungkin tadi merasa ini relevan gitu ya, kok saya punya penilaian yang buruk terhadap fisik saya merasa nggak puas, saya merasa ada yang ingin diubah. Yuk kita sama-sama temukan apa sih sebenarnya emosi yang ada di balik pikiran-pikiran tersebut ya. Pertama, silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Apakah saya puas dengan tampilan saya saat ini? Ya, ini seperti yang saya tanyakan di awal ya. Apakah saya puas dengan tampilan saya saat ini? Teman-teman bisa melihat ke kaca dan apakah saya sudah puas ya dengan tampilan diri saya saat ini? Jika tidak, apakah yang ingin saya ubah adalah persepsi orang lain atas diri saya, atau saya ingin mengubah gaya hidup saya? Nah, karena tadi itu saya merasa kurang sehat, ya. Jadi kalau saya tidak puas, yang mana nih penyebabnya ya? Apakah persepsi orang yang pengen saya ubah terhadap diri saya, atau saya sadar bahwa selama ini saya sudah hidup dengan pola hidup, lifestyle yang mungkin kurang sehat dan itu ngaruh ke fisik. Ya, silakan teman-teman untuk menjawab.
Berikutnya teman-teman, jika saya mengubah tampilan saya, apakah hidup saya juga akan berubah? Jika saya mengubah tampilan saya, apakah hidup saya juga akan berubah? Oke, silahkan jawab iya atau tidak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah teman-teman, bagaimana jika saya sudah mengubah tubuh saya sesuai dengan yang diinginkan? Ya, saya sudah mengubah tubuh saya sesuai dengan yang diinginkan, tapi orang-orang masih memperlakukan saya dengan cara yang sama. Orang-orang masih memperlakukan saya dengan cara yang sama. Apakah ini akan menjadi hal yang sepadan, worth it atau tidak? Ya, saya sudah mengubah tampilan saya seperti yang saya inginkan, tapi kok orang-orang masih memperlakukan saya dengan cara yang sama ya, worth it atau enggak? Berikutnya teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah tubuh saya adalah sesuatu yang ingin saya ubah? Apakah tubuh saya adalah sesuatu yang ingin saya ubah? Ataukah jangan-jangan ternyata hal lain? Pola pikir saya, emosi saya, apakah itu yang sebenarnya pengen saya ubah? Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Selamat teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, artinya teman-teman sudah mulai mengenali diri dan mau mengakui masalah yang ada di diri teman-teman. Teman-teman sudah mendapatkan inspirasi baru, insight untuk lebih mengenali sebenarnya apa sih emosi atau apa sih yang melandasi persepsi buruk yang mungkin ada ya pada diri teman-teman terhadap tampilan fisik teman-teman. Ya, dan dengan teman-teman menyadari hal ini, berarti teman-teman sudah lebih maju selangkah untuk mengatasi perasaan insecure yang ada dalam diri teman-teman dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Sampai jumpa.